Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gadis bergaun hitam itu menatap Sui sejenak, dan berkata dengan lembut, apakah putranya takut, atau dia tidak ingin melihatku? Sui mengalihkan pandangannya ke langit malam di kejauhan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika bencana terjadi di jalan berikutnya, aku berjanji akan membuat kematianmu tidak sedap dipandang. Mata cantik gadis berbaju hitam itu tiba-tiba menyusut, seolah terkejut dengan kata-kata yang tiba-tiba itu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, apa artinya ini? Sui mengeluarkan kendi dan minum, dan berkata tanpa sadar, coba tebak sendiri. Kecantikan gadis berbaju hitam itu belum bisa dipastikan untuk sementara waktu. Segera, dia meletakkan tangannya di pagar, meregangkan pinggangnya, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, tersenyum manis, dan berkata, oke, mari kita lihat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Sampai gadis berbaju hitam itu menghilang. Sui juga berbalik. Hanya saja ketika melewati gadis kecil berkepang itu, dia berjongkok, membungkuk, dan menepuk pundak gadis kecil itu. Kakak, ada yang salah. Gadis kecil itu mengangkat wajah kecilnya dengan curiga. Gadis kecil, ingatlah untuk tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang asing di masa depan. Sui berkata dengan lembut. Gadis kecil itu tetap tinggal. Sui pergi. Di telapak tangannya, benang hijau samar muncul. Gadis kecil itu tidak tahu bahwa gadis berbaju hitam yang dipuji olehnya sebagai cantik sebelumnya telah meninggalkan jejak di tubuhnya ketika dia dengan lembut membelai pipinya. Mengunci roh. Gu beracun semacam ini diam-diam akan berubah menjadi belenggu jiwa, dan hanya satu pemikiran pemabuk yang dapat menghilangkan jiwa lawan. Yang paling jahat dan kejam. Generasi iblis, tetapi bercampur dengan keturunan klan ular hantu, pasti punya rencana lain. Jika demikian berspekulasi, kesulitan yang dihadapi klan ular hantu sekarang jauh lebih dari yang saya bayangkan lebih serius. Sui diam-diam berpikir. Di telapak tangannya, benang hijau samar berjuang terus-menerus, tetapi tidak berhasil, itu ditekan dengan kuat di sana. Tidak lama setelah Sui pergi, lelaki tua berambut putih dan berjubah hitam yang telah menjaga anak-anak melangkah maju, mendatangi gadis kecil dengan kepang tanduk, dan berkata dengan suara rendah, Yuerong, orang itu barusan. Apa yang aku katakan padamu? Gadis dengan kepang tanduk berkata dengan tegas, kakak laki-laki itu berkata, biarkan aku tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang asing di masa depan. Pria tua berambut putih dan berjubah hitam itu tertegun dan berkata, tidak ada yang lain. Gadis dengan kepang cakar menggelengkan kepalanya. Jadi, apa ada yang salah dengan wanita berbaju hitam tadi? Pria tua dengan rambut putih dan jubah hitam itu merenung lama dan tidak bisa memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. 10 pagi. Sui sedang bermeditasi di kamar. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tamu, seseorang meminta Xiao untuk mengirimimu surat. Sui membuka matanya, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, masuk. Angkat tangan untuk menghilangkan kekuatan terlarang dari ruangan. Di kapal harta karun Yunlo ini, semua paviliun berbentuk A ditutupi dengan kekuatan formasi terlarang. Pintu terbuka, dan seorang anak laki-laki yang tampak seperti pelayan memegang surat di kedua tangannya dan menyerahkannya dengan hormat. Sui membuka surat itu. Boom! Dalam surat itu, kabut hitam kotor tiba-tiba meledak, berubah menjadi tengkorak ilusi dan membunuh Sui. Karena jarak yang sangat dekat, sosok Sui langsung diselimuti kabut hitam kotor. Di dahi, ada tato aneh berwarna darah. Lama. Sungguh luar biasa karakter Zi Huantang, ternyata tidak lain adalah pemborosan jimat rahasia yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Pria kekar itu bergumam, ekspresi kesakitan di wajahnya. Di bidang penglihatannya, sosok Sui benar-benar tertutup oleh kabut hitam kotor, dan untaian kabut hitam menembus ke dalam tubuh Sui seperti ular. Ini adalah mantra pemangsa kabut yang mendominasi dan ganas. Dalam kasus serangan mendadak, itu cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada karakter di alam roda roh.
Wanita itu memintamu untuk datang. Pria kekar itu memucat karena terkejut. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa pemuda berjubah muda yang telah ditutupi oleh kutukan pemakan hati kabut hantu, masih duduk di sana, ekspresinya acuh tak acuh, matanya gelap dan tidak terluka. Klik. Suara pergelangan tangan yang patah terdengar. Pria kekar itu berteriak, keringat bercucuran dari dahinya, dan tampak ngeri, dan berkata, "Tolong minta teman-temanmu untuk berbelas kasih." Su Yiwu duduk di sana, menopang dagunya di satu tangan, dan memegang kendi di tangan lainnya, dan berkata dengan santai, "Kamu jelas datang untuk orang-orang dari klan ular hantu, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu padaku?" Ekspresi pria kekar itu berubah, dan dia membela, "Ini benar-benar salah paham." Sebelum dia selesai berbicara, dia mengikuti ujung jari Su Yi untuk memilih dengan lembut. Gumpalan energi pedang tiba-tiba muncul, dan lengan kanan pria kekar itu terputus. Retakannya halus dan rapi, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Pria kekar itu memelintir pipinya kesakitan dan gemetar seperti saringan. "Saya tidak suka mendengar omong kosong." Su Yi Dao. Pria kekar itu menatap mata Su Yi dengan sedikit ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan sembunyikan temanku, aku diperintahkan untuk bertindak malam ini, mengapa aku harus berurusan denganmu?" Aku juga tidak yakin. Oleh siapa? Kehidupan orang suci kita. Anda berasal dari suku mana? Ini. Pria kekar itu ragu-ragu. Puff. Mata Su Yi acuh tak acuh, "Bicaralah." Pria kekar itu terengah-engah dengan cepat, tetapi sedikit kilatan sengit muncul di matanya, dan berkata, "Jika kamu mengatakannya, itu akan menjadi kematian, dan jika kamu tidak mengatakannya, itu akan menjadi kematian. Kalau begitu, mengapa saya harus bekerja sama?" Begitu suara itu terdengar, pola berdarah di dahi pria kekar itu tiba-tiba menggeliat liar, menjarah dan menelan seluruh energinya. Suara itu masih bergema, dan tubuhnya yang kokoh langsung berubah menjadi mayat yang layu dan tak bernyawa. Pola berwarna darah yang awalnya dicap di dahi pria gemuk itu berubah menjadi bunga iblis berwarna darah yang aneh. Kelopaknya terdiri dari 36 jari berwarna darah. Pupil vertikal. Boom. Bunga iblis berwarna darah mekar, dan kelopak dari 36 jari berwarna darah membentuk segel aneh, dan tiba-tiba menekan Su Yi. Segel teratai ajaib pupil vertikal memang peran dari klan iblis pegar darah. Su Yi diam-diam berkata. Dia duduk di sana, mengusap dengan telapak tangannya. Aura pedang emas yang dipenuhi makna Yuanji Dao tiba-tiba muncul. Boom. Segel bunga iblis berwarna darah terkoyak dan hancur seperti hujan. Dengan Su Yi sedikit. Tubuh keriput pria kekar itu juga berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Di tanah, ada beberapa harta yang tersisa. Su Yi melihat sekeliling sedikit, dan tiba-tiba kehilangan minat. Harta itu mungkin bagus pada tingkat spiritual, tetapi harta itu telah lama hilang dari pandangannya. Setelah itu, Su Yi menyalakan kekuatan formasi terlarang di dalam ruangan dan terus bermeditasi. Keesokan harinya, Su Yi bangkit dan langsung menuju ke atas kapal harta karun. Pertama makan sarapan hangat di restoran, lalu datang ke dek observasi. Langit cerah dan lautan awan bergolak. Anak-anak kecil yang kulihat tadi malam sedang bermain. Pria tua dengan rambut putih dan jubah hitam diam-diam tinggal tidak jauh. Su Yi meliriknya dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak menyebutkan namanya, tidak apa-apa untuk mengatakan apa yang ingin kamu katakan." Ketika dia tiba, dia mengikuti seorang pengemis yang meminta makanan, yang sungguh menyedihkan. Su Yi bersenandung tanpa sadar, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan merampokmu dari murid-murid dari Sekte Mingling." Xie Kuiju tampak lega, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih." Pada saat ini, gadis kecil dengan tanduk yang dikepang datang tiba-tiba, memegang jujube hijau di tangan kecilnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di depan Su Yi, dan berkata dengan tegas, "Kakak, ini dia." Adalah
Sui terkejut dan berkata, "Mengapa memberikannya kepadaku?" Gadis kecil dengan kepang tanduk berkata dengan tegas, "Saya ingat apa yang kakak katakan tadi malam, dan saya bisa merasakan bahwa kakak itu peduli dengan saya, jadi saya tentu ingin membalas budi kepada kakak." Sui tercengang. Dia melihat jujube hijau di tangan gadis kecil itu. Biasanya terlihat, tapi sangat bersih, dan kulitnya tipis dan berdaging. "Gadis, jujube hijau ini hanya dimakan oleh anak-anak." Xie Kui berkata dengan batuk kering, "Cepat dan singkirkan." Sui mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan berkata dengan lembut, "Pikiran adalah hal yang paling berharga. Saya akan menerimanya." Berbicara, dia mengusap kepala gadis kecil itu dengan kepang. "Kakak benar-benar berbeda dari yang lain. Ketika saya memberi orang lain kurma hijau, tidak ada yang menyukainya." Gadis kecil dengan kepang cakar tersenyum bahagia dan matanya bersinar. "Itu karena mereka tidak tahu apa itu pikiran." Sui berkata dengan hangat. Saat dia berbicara, sosok Anggun datang dari kejauhan, mengenakan gaun hitam, kulitnya lebih baik dari salju. Itu adalah gadis bergaun hitam yang kulihat tadi malam. Dia pertama kali melihat gadis dengan tanduk yang dikepang, lalu menatap Sui, tersenyum manis dan berkata, "Tuan, saya pikir kita harus mengobrol dengan baik, sehingga tidak ada yang terjadi lagi. Kesalahpahaman, masalah yang tidak menyenangkan." Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Saya tidak berharap wanita ini memiliki keberanian untuk muncul di depannya." Setelah memikirkannya, dia berkata, "Apa yang harus dikatakan? Saya katakan tadi malam, jika Anda harus mati, maka lanjutkan." Kata-katanya dingin dan tidak sopan. Senyum di wajah cantik gadis berbaju hitam menghilang, dan sepasang mata indah melonjak dingin. Suasana diredam dengan tenang. Xie Kui mengangkat tubuhnya tegang dan ngeri. Hanya anak-anak yang sedang bermain saja yang tidak sadar, dan suara gelak tawa dan kegembiraan terus terdengar. Di kedai teh di lantai atas kapal harta karun. Di dekat jendela, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan di platform tampilan di kejauhan. "Siapa wanita berbaju hitam itu?" Pria kurus itu berkata lembut. Karena masih pagi, tidak banyak pelanggan di kedai teh. Selain lelaki kurus, Tu Yong setengah baya berbaju, dan Ye Boheng laki-laki berpakaian ungu, hanya ada pemilik kedai teh, seorang pelayan, dan 3 tamu yang tersebar. Wanita itu naik kapal kemarin, tubuhnya tidak jelas, dan dia seharusnya ditutupi dengan harta rahasia. Ada 4 orang yang bepergian bersamanya, tetapi sejak naik kapal harta karun, ke-4 orang itu telah tinggal di sana. Tidak pernah muncul di kamar. Tu Yong memandang yang lain di kedai teh, dan mengirimkan suaranya ke pria kurus dan Ye Boheng. Kelopak mata Ye Boheng berkedut dan dia tetap diam. Pria kurus itu mengerutkan kening dan berkata, "Anak laki-laki berjubah, seperti kita, naik kapal 3 hari yang lalu, dan wanita berpakaian hitam naik ke kapal hari ini, tetapi tampaknya mereka masih sangat pagi." "Tahu." Tu Yong mengangguk dan berkata, "Saya sekarang berani menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pria dan wanita ini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka adalah satu kelompok." Ekspresi Ye Boheng agak aneh, dan dia ragu-ragu. "Semoga bukan untuk kita." Pria kurus itu berbisik. Pada saat ini, Ye Boheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, mengapa kami harus membawa harta itu kembali ke kota Tianya? Garis keturunan kami hanyalah cabang dari hantu. Klan ular, yang telah ada sejak lama. Itu telah dipisahkan dari klan arus utama sebelumnya. Sekarang, jalur utama telah mengalami perubahan besar dan situasinya tidak baik. Klan dari 2 cabang lainnya telah menjelaskan bahwa mereka ingin memilih patriark baru, dan mereka juga telah mengirim surat kepada kami. Saya harap kami tidak akan ikut campur, masuk, tetapi Anda. Mengapa Anda masih melakukan ini? Bocah itu bingung dan bahkan sedikit tidak puas. Pria kurus itu terdiam sejenak, dan berkata, "Hubungan antara kita dan urat utama seperti hubungan antara cabang-cabang pohon besar dan batangnya. Jika batangnya berubah, bagaimana bisakah cabang-cabangnya tidak terpengaruh?"
Inilah yang disebut tidak adanya kulit, dan pelekatan rambut. Omong-omong, pria kurus itu memandang pemuda itu dan berkata dengan hangat, "Kamu masih muda, jadi wajar saja kalau kamu tidak mengerti ini." Setelah jeda, ekspresinya menjadi tenang dan tegas. "Sebagai keturunan klan ular hantu, demi klan, saya juga harus membawa harta itu kembali ke kota Tianya untuk mencegah yang terburuk." Dari terjadi, Ye Boheng tercengang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan mengatakan sesuatu yang aneh, "Ayah, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melihatmu dan Paman Yong mengalami kecelakaan." Kata-katanya sangat kuat. Pria kurus itu mau tidak mau menunjukkan senyum puas dan berkata, "Nak, kamu memiliki bakti seperti ini, dan kamu sangat bahagia menjadi seorang ayah." Tu Yong merasa ada yang tidak beres. Dia hanya bisa melirik Ye Boheng dan berkata, "Tuan, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami?" Jantung Ye Boheng berkedut hebat, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Pria kurus itu berkata dengan takjub, "Pria dan wanita itu sepertinya sedang berkonflik." Tiba-tiba, Ye Boheng dan Tu Yong menoleh. Dide observasi di kejauhan. Suasananya mencekam. Gadis berbaju hitam itu menatap Sui sejenak. Lalu tiba-tiba berkata, "Aku bertanya pada Ye Boheng tadi malam, dan dia bilang dia tidak tahu siapa kamu. Ngobrol, kamu bisa jalanmu sendiri, dan air sumur tidak akan membuat sungai menjadi air. Tapi sekarang, sepertinya kamu benar-benar aneh." Sui mengabaikannya, menggosok kepala gadis dengan tanduk yang dikepang, dan berkata kepada si Ekui, "Ayo bermain dengan mereka." Si Ekuizu mengangguk. Dia meraih lengan gadis kecil yang dikepang dan bergegas ke jarak pendek, lalu memanggil anak-anak yang sedang bermain. Dari awal hingga akhir, gadis berbaju hitam itu tidak menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa menyimpannya, orang-orang di kapal harta karun ini ditakdirkan untuk mati." Kata-kata santai dan tenang itu menyejukkan. Sui tampaknya tidak peduli tentang ini, dan bertanya, "Tadi malam, mengapa kamu menanam racun roh pengunci pada gadis kecil itu?" Lagi pula, orang-orang di kapal ini akan mati. Jiwanya bisa menjadi roh Gu, yang berarti dia telah menyelamatkan hidupnya. Ini hal yang bagus bukan? Gu Spirit? Jiwa dan jiwa yang dimurnikan dengan metode rahasia yang kejam sangat kejam dan jahat. Di mulut gadis bergaun hitam, dia jelas tidak melihat gadis kecil dengan tanduk yang dikepang sebagai pribadi, tetapi sebagai bahan. Sikap acuh tak acuh membuat Sui mengerutkan kening. Pupil gadis berbaju hitam menyusut seperti jarum, dan wajahnya yang cantik juga berubah. Dia mengangkat tangan kirinya tiba-tiba. Di pergelangan tangan seputih salju yang ramping ini, untaian lonceng yang terdiri dari tengkorak perak seukuran koin tembaga tiba-tiba membunyikan suara yang aneh. Seperti meringkik 9 hantu dan dewa, itu bergema di langit kapal harta karun. Kapal harta karun Yunlo naik turun, dan tiba-tiba terdengar suara keras, seru, jeritan, dan jeritan kesakitan. Ada lebih dari 1.000 orang di seluruh kapal harta karun, jiwa mereka terkoyak seperti gergaji, dan mereka memegangi kepala mereka kesakitan. Xie Kui segera mengaktifkan perisai pertempuran perunggu, menopang tirai cahaya emas untuk membela dia dan anak-anak di sekitarnya. Dapat menderita kejutan dari gelombang suara aneh itu, tetapi Xie Kui terkejut hingga batuk darah di bibir kultivator senior sekte spiritual ini, dan perisai perunggu di tangannya bergetar hebat. Di kedai teh, pria kurus dan yang lainnya bertahan untuk pertama kalinya. Tetapi mereka masih terlihat sangat malu dan wajah mereka berubah. Adegan menjadi kacau untuk beberapa saat. Adegan serupa terjadi di mana-mana di kapal harta karun, dan ada banyak orang lemah yang langsung dihancurkan oleh suara lonceng yang menakutkan dan aneh dan mati di tempat. Dan ini terjadi dalam sekejap. Suyi sedikit mengernyit dan menjentikkan jarinya. Sentuhan energi pedang emas pucat melesat dari udara. Boom! Saat berikutnya, dia muncul puluhan meter jauhnya, tangan kanannya menutupi pergelangan tangan kirinya, dan lonceng tengkorak perak yang dia kenakan telah meledak, dan bahkan pergelangan tangannya tertusuk lubang darah,
darah mengalir dari jari. Lonceng yang mengerikan juga menghilang. Gadis bergaun hitam itu memiliki wajah muram, dan alisnya menunjukkan keterkejutan, pedang yang sangat kuat. Dia yakin jika dia tidak menggunakan harta rahasia untuk menghindar tepat waktu, tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan kekuatan pedang ini. Aduh aduh! Pada saat yang sama, siluet menyapu kapal harta karun itu. Ada yang menjadi maid dan abdi di kapal harta karun, ada yang merupakan pembudidaya lepas yang mengembara di kapal harta karun, dan ada pula yang merupakan karakter yang tidak pernah muncul sejak mereka menaiki kapal harta karun. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi ketika mereka datang, tidak hanya penampilan mereka yang berubah, tetapi aura mereka juga tiba-tiba menjadi menakutkan. Satu persatu pembunuh mengerumuni gadis berpakaian hitam itu. Pria kurus dan tuyong di kedai teh berubah warna. Mereka bahkan melihat bos dan pelayan di toko teh juga bergegas keluar, berubah menjadi pria berjanggut dengan tombak dan pria tua dengan cambuk hitam. Adegan ini membuat wajah pria kurus dan tuyong murung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di kapal harta karun Yunlo yang tampaknya biasa ini. Ini lebih dari kesalahpahaman, ini seperti jatuh ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Segera, gadis berbaju hitam itu dikelilingi oleh 19 kultivator, masing-masing memiliki roda kultivasi spiritual. Ada beberapa yang kuat, dan bahkan ada dowsing dari tingkat kesempurnaan agung dari alam roda roh. Dan dari awal hingga akhir, Sui berdiri di sana dan menyaksikan dengan ekspresi tenang. Dia tidak akan pernah menghentikan musuh untuk datang ke pintu. Bawahanku awalnya siap untuk menangkap Yetianku, tapi sekarang, aku hanya bisa membersihkanmu terlebih dahulu. Gadis bergaun hitam itu berbicara dengan lembut. Sui telah melihat pola seperti itu pada pria gemuk yang dia bunuh tadi malam, tetapi pola pria gemuk itu berdarah. Gadis berbaju hitam itu berwarna emas. Sui secara alami tahu bahwa gadis berbaju hitam itu juga berasal dari klan iblis pegar darah, dan merupakan keturunan darah murni dari klan ini. Tentu ada masalah. Di kedai teh di kejauhan, wajah pria kurus itu tenggelam. Karena, dia adalah Yetianku di mulut gadis berpakaian hitam. Dari cabang kedua keluarga ular hantu. Namun, yang membuat Yetianku bingung adalah bahwa perampokan terhadapnya terjadi pada anak laki-laki berjubah itu terlebih dahulu. Yongtu juga terkejut. Kakak, kamu harus hati-hati. Di kejauhan, terdengar suara renyah dengan gemetar. Gadis kecil dengan kepang cakar mengepalkan kedua tangannya erat-erat, matanya yang besar penuh kekhawatiran. Suaranya tiba-tiba. Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun membuat suara pada saat yang berbahaya, dan orang-orang tidak bisa menahan keringat untuknya. Sui tersenyum dan berkata dengan hangat, "Nak, tutup matamu." Gadis kecil dengan kepang cakar tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, si Ekuiju, yang ada di sampingnya, menutup matanya. Penatua dari Sekte Roh Dunia Bawah sangat terkejut sehingga pakaiannya basah oleh keringat dingin, dan dia didukung oleh ketekunan. Dia telah lama berada di medan perang, dan sekilas, situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi Sui. Konyol, jam berapa sekarang, dan kamu masih peduli dengan seorang gadis kecil? Gadis bergaun hitam memiliki nada acuh tak acuh dan mata dingin. Namun, saya tidak keberatan memberi Anda satu kesempatan terakhir, pergi sekarang, dan saya akan mengampuni Anda. Dari tadi malam sampai sekarang, tindakan Sui membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia menekan niat membunuh yang mendidih di dalam hatinya dan bernegosiasi dengannya. Tapi Sui berkata sambil berpikir, sepertinya dewamu tidak ada di kapal ini saat ini. Gadis berbaju hitam itu mengerutkan kening. Sui memasukkan jujube hijau di tangannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Setelah itu, dia melirik gadis bergaun hitam dan yang lainnya, dan berkata dengan santai. 3 jentikan jarimu, tidak bisa membunuhmu, anggap aku pecundang.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.